Halo, welcome to the channel. Ini akan menjadi bacaan tarot kamu, general reading yang judulnya adalah Kemana Takdir Membawa Kamu Saat Ini. Ya, di sini ada 3 pilihan file yang kamu bisa pilih. Ya, sebelumnya perkenalkan bagi yang baru di channel aku Win Siling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, bacaan-bacaan ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Jadi kalau bacaan ini tidak resonate buat kamu, mungkin memang bacaan ini bukan untuk kamu dan kamu mungkin tidak membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, ya. Tapi kalau misalkan nanti resonate, ya berarti kamu bisa ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat untuk kamu. Ya, di sini ada file 1, file 2, file 3. Silakan dipilih saja sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Kalau misalkan ketarik ke lebih dari 1, kadang bisa terjadi juga. Misalkan 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3 ya. Itu bisa terjadi juga. Ikuti saja intuisinya, berarti ada pesan-pesan di dalam kedua file tersebut untuk kamu. Kadang bisa terjadi juga 3-tiganya sekaligus terpilih ya. Jadi diikuti saja intuisinya. Kalau misalkan yang kamu pilih ternyata tidak nyambung sama situasi kamu, mungkin kamu salah menarik intuisi, itu bisa saja terjadi juga ya. Jadi kamu bisa coba pilih yang file yang lain yang mungkin nanti memang lebih bisa resonate dengan situasi kamu. Ya, di sini kita ada file satunya dengan kristal hematoid. Ya, ini batu kristalnya hematoid. Lalu mainannya yang ini Showtime. Ya, dengan kartunya yang ini yang nanti akan ditunjukkan di bacaan kamu. Ya, ini belum kartunya belum dilihat dulu ya. Lalu file 2 di sini kita ada Golden Healer. Ya, ini batu Golden Healer. Dan di sini dengan mainan Metropolitan. Ini mainannya. Ya, lalu file 3 dengan batu Green Moonstone. Ya, moonstone yang berwarna hijau, Green Moonstone. Dengan mainannya Outsider namanya. Ya, ini. Bentuknya seperti ini. Oke. Ya, silahkan dipilih sesuai dengan intuisinya. Dan kita langsung masuk aja ke bacaannya. Untuk kamu, aku mulai dengan file 1. So, I'll see you guys in the reading. Thank you, semoga ini bisa bermanfaat. Halo, file nomor 1. Bagi kalian yang memilih kartu yang ini beserta dengan kristal hematoid ini. Ya, ini hematoid kristal. Lalu mainannya yang ini, Showtime. Ini adalah bacaan kamu, general reading kamu tentang kemana takdir membawakan kamu saat ini. File nomor 1. Seperti biasa, aku langsung mulai aja ya, file nomor 1. Seperti biasa, bagi yang mungkin sudah pernah menonton video-videoku sebelumnya, di sini ada kombinasi kartu. Kalau untuk dibacaan ini kartu mainan dan kristal ya. Ini kombinasi yang dipilih secara acak dan kamu mendapatkan kombinasi ini. Kita lihat apa kartunya di sini. Oke, kita punya Clean It Up. Ya, Clean It Up yang artinya bebersih. Ya, ini kan kayak ada gambar rusa menggigit sapu gitu ya di sini, file nomor 1, dan seperti dia lagi bersih-bersih debu-debu yang ada di sini. Ya, ini ada maksudnya file nomor 1. Ya, sebenarnya kita ada banyak pesan di sini sih file nomor 1 ya. Kita mulai dari kartunya dulu deh, baru nanti aku akan sedikit menjelaskan kenapa kristal ini juga ada sangkut pautnya dengan bacaan kamu. File nomor 1, clean it up. Ya, tandanya bersih-bersih. Apa yang saat ini kamu masih harus bersihkan di dalam diri kamu, di dalam energi kamu, di dalam situasi kamu saat ini, agar semesta bisa membawa kamu kemana, ke arah takdir kamu lah, ibaratnya seperti itu, file nomor 1. Jadi kayaknya kamu akan dibawa masuk ke inti penyelesaian masalah-masalah kamu yang ada saat ini, yang masih ada sampai saat ini, file nomor 1. Ya, jadi kalau kamu masih terbelenggu sama situasi-situasi yang mungkin bermasalah ya, seperti itu, file nomor 1, kayaknya semesta lagi ingin membantu kamu untuk keluar dari situasi-situasi ini. Tetapi ada hal-hal yang kamu juga dipesankan untuk bagaimana kamu bisa membantu diri kamu juga. Jadi kayak oke, kamu berupaya juga, semesta juga berupaya sama-sama kamu, bekerja sama di sini untuk
membereskan apapun masalah-masalah ini, dibilangnya seperti itu ya. Jadi power nomor 1, kayaknya saat ini kamu lagi diarahkan ke sana, terbebas dari beban-beban. Aku merasakan perasaan yang sangat lega gitu ya ketika nanti proses ini selesai, power nomor 1. Dan di sini ada petunjuk-petunjuk buat kamu, power 1 ya. Karena ini memang temanya bebersih. Bebersih yang dalam arti berarti berbenah diri. Ya, berbenah diri bisa dilakukan dengan cara banyak hal sih kalau menurut aku, tapi yang langsung masuk ke aku literally bebersih. Bebersih tempat kamu. Ya, kalau mau dibilang cleaning rumah, cleaning kamar, ya seperti itu. Power nomor 1, semesta meminta kamu declutter. Ya, decluttering itu ngeberesin benda-benda, barang-barang yang mungkin numpuk di rumah kamu, atau yang sebenarnya kamu udah nggak perlu lagi. Entah itu bisa kamu kasih ke orang yang lebih memerlukan, ya, atau mungkin kamu bisa sumbangkan, atau apapun lah, apapun yang kamu ingin lakukan untuk itu. Tetapi semesta ingin kamu menyapu, dalam tanda kutip, apa yang sudah tidak diperlukan lagi di dalam hidup kamu, atau tidak berfaedah lagi, power nomor 1. Ya, karena energinya numpuk, dibilangnya. Banyak energi yang dibawa sama barang-barang atau benda-benda itu yang tertumpuk di tempat kamu sehingga tanpa kamu sadar membebani energi kamu sendiri. Ya, karena energi itu menempati wadah. Sama kayak kita nuang air ke pot gitu ya. Kita nuang air ke gelas, kita nuang air ke teko. Air itu menempati wadah tersebut. Sama dengan energi yang kamu taruh di tempat kamu, itu menempati wadah yang ada di sana. Dan sepertinya yang semesta pesankan kamu di sini, jadi banyak energi yang sebenarnya tidak terpakai menumpuk di situ. Kamu diminta untuk bersihin ini karena ini bisa membuat kamu merasa gimana sih? Ya kalau kita ada di ruangan berasanya tuh kayak sesek, sempit gitu ya. Padahal enggak, ya karena energinya yang seperti itu. Ya, power nomor 1. Jadi di sini ada nih pesan yang masuk ke aku dengar langsung di sini. Power nomor 1, coba mulai dari kamar sendiri. Ya, kalau kamu yang misalkan, maaf ya kan ada yang tinggal di rumah, ada yang tinggal di apartemen, ada yang ngekos atau apapun itu sama aja pesannya. Ya kalau ngekos ya berarti kan kamar kamu, tempat dimana kayak kamu banyak meluangkan waktu kamu di situ, kamu beristirahat di situ, ya, kamu mengakarkan energi kamu di situ, itu tempatnya harus bersih, harus ini ya. Energinya harus bener gitu. Kalau kamu merasa hidup kamu tertumpuk sama problem-problem ini, karena bisa jadi energi ini mempengaruhi juga. Itu pesan semesta. Ya, di sini ada beberapa pesan dalam aspek hidup kamu. Ya, mungkin kita masuk ke dalam relationship dulu kali ya, pesan untuk itu. Ini sebenarnya ada pesan juga nih untuk relationship nih, power nomor 1 ya. Karena intinya sama, kamu diminta untuk bebersih problem yang ada di dalam relationship kamu. Mungkin yang tadi itu juga berpengaruh sama ini. Yang tadi kita sebutkan barusan itu. Ya, jadi misalkan kalau di relationship itu, mungkin kamu ingin semacam dinamika baru di dalam hubungan kamu. Ya, di dalam hubungan percintaan kamu, atau hubungan apapun ini, relasi mungkin pertemanan atau apapun, ya kamu harus clear the air. Clear the air artinya gimana? Ya kalau misalkan ada sesuatu yang masih nyangkut di dalam diri kamu nggak mau ucapin itu, atau kamu nggak mau buka komunikasi untuk itu, ya maka udaranya nggak akan bersih. Ibaratnya tuh gitu. Kalau kamu mau ini masalah-masalah situasi relationshipmu itu beres, mau nggak mau semua harus di clear up masalahnya. Harus diomongin, harus dikomunikasiin, ya apa yang ada di pikiran kamu, di otak kamu selama ini, energi-energi yang tertumpuk di situ, sama ya sifatnya energi menumpuk, harus dikeluarin. Baru energi-energi baru bisa masuk, baru energi-energi fresh bisa masuk di sini, power nomor 1. Ya, jadi kayaknya memang tema kamu di sini bagaimana kamu memventilasikan energi kamu sendiri saat ini, agar kamu bisa dibawa berlangkah-langkah lebih maju lagi menuju kemana takdir kamu, power nomor 1. Kalau kamu masih merasa ada relasi-relasi yang masih membawa kepahitan untuk kamu sampai saat ini, power nomor 1, atau seperti hubungan kamu dengan orang-orang yang pernah ada gitu ya, itu masih seperti benang kusut, coba lurusin itu, power nomor 1. Cari closure. Cari closure minimal untuk diri kamu sendiri. Ya, ini energi-energi yang numpuk di kamu juga.
Susah ya kalau kita penuh tumpukan energi, kita mau maju ke arah yang lebih happy dalam hidup kita, lebih bahagia dalam hidup kita, sulit. Untuk power nomor 1 kuncinya ini. Ya, cari closure. Kalau di dalam relationship, kalau ini kalau untuk membersihkan energi relationship ya, energi relasi. Keuangan, mungkin beberapa dari kalian ada yang mandek di sini atau kayak sama energinya. Ini sama. Berarti artinya apa? Kamu harus lebih ngeberesin penataan keuangan kamu sendiri, power nomor 1. Ya, lebih ngelis lagi prioritas-prioritas yang sebenarnya bagaimana. Bikin listnya, terorganisir di dalam pemasukan pengeluaran uang kamu, misalkan seperti itu. Kalau kamu stres, kerja, cari uang, cari waktu sendiri, healing, balance energi kamu. Ya, kalau keuangan kamu berantakan, berarti intinya kamu harus bisa lebih lagi memanage itu. Lebih harus detail, harus kasih ekstra tenaga dan waktu untuk ngeberesin itu. Karena kalau enggak itu akan terus kusut, power nomor 1. Ini untuk beberapa dari kamu ada. Ya, dan ini mungkin pesan untuk beberapa dari kamu juga di sini masuk ke aku, it's okay to say no. Ya, sesekali nggak apa-apa kita bilang enggak gitu. Nggak harus iya terus power nomor 1. Kamu harus pick up untuk bilang enggak kalau kamu memang nggak mau. Ya, kadang ketika kita bilang enggak, berani bilang enggak, malah rezeki kita malah jadi bagus gitu loh, seperti itu. Karena semesta ya melihat kamu adalah orang yang bisa mengklirkan energi kamu sendiri. Ya, seperti itu. Dan mungkin di sini pesan terakhir dari kartu ini, power nomor 1 ini agak panjang ya. Mungkin ini bagaimana kamu bisa memprotek energi kamu ke depannya agar semesta bisa membawa kamu ke takdir kamu di sini. Adalah mungkin ini pesan untuk kamu ya. Sekarang kamu tanya ke diri kamu sendiri, power nomor 1 ini mungkin refleksi ya. Apakah kamu masih terlalu fokus kepada energi orang lain? Ya, fokus terhadap energi orang lain. Misalkan kamu punya pasangan, kamu selalu mikirinnya kayak pasangan kamu nanti gini, gimana, atau orang lain nanti gini, gimana, dan lain-lain. Tapi kamu sendiri lupa sama beresin diri kamu sendiri. Kadang ini sering terjadi, power nomor 1. Mungkin beberapa dari kamu yang sadar sama ini, atau mulai sadar sama ini, cobalah lebih fokus ke diri sendiri. Jadi kamu nggak pusingin orang lain lagi. Karena kalau kamunya beres, udah pasti otomatis energi di sekitar kamu akan ikut beberes sama kamu. Jadi mungkin di sini fokusnya adalah stop fokusin energi kamu ke orang lain. Sekarang adalah saatnya kamu beresin diri kamu sendiri, bebenah diri. Aku tahu mungkin niatan kamu baik, power nomor 1. Ini bukan untuk menghakimi kamu. Ya, dan aku tahu mungkin beberapa dari kamu punya niatan ingin membantu orang lain. Tapi malah kamu yang ketimpa bebannya sendiri, power nomor 1 kadang-kadang. Kadang kita harus bisa membiarkan orang lain bertanggung jawab sama hidupnya sendiri. Mereka udah orang-orang dewasa, bukan anak kecil lagi, power nomor 1. Ya, dan kamu pun punya tanggungan untuk diri kamu sendiri. Kamu harus lebih sayang dan berbenah sama diri kamu sendiri. Biarlah orang tersebut menjalani kewajibannya. Menjalani apa yang sudah menjadi sebab dan akibat dari apa yang dia lakukan sendiri. Ya, kalau kita sibuk ngurusin, ngeribetin orang lain ini, nggak kelar-kelar, power nomor 1. Nutup rezeki kamu sendiri, nutup energi kamu sendiri, energi kamu jadi beban ini nanti terakumulasi, kamu capek sendiri, marah-marah sendiri. Never ending siklus ini. Nggak selesai-selesai. Tidak membuat situasi membaik sama sekali. Ya, ini yang harus kamu sapu. Nih, makanya gambarnya sapu di sini. Mungkin ini ada semacam ini kali ya, kesadaran yang mungkin diri kalian itu belum terlalu sadar kalau diri kalian itu sudah dicintai kok, power nomor 1. Dicintai dengan orang yang sayang dan tulus cinta sama kamu. Tuhan mencintai kamu apa adanya. Kamu tidak perlu untuk merasa perlu dicintai sehingga kamu melakukan hal-hal ini kepada orang lain. Ya, seperti itu power nomor 1. Jadi sekarang balik ke tanggung jawab kamu. Prioritas kamu paling 1 adalah membenahi diri kamu sendiri. Jadi fokusnya ke diri sendiri. Ya, selama ini kamu udah mungkin sibuk ngurusin orang lain, saatnya ya udah stop, putar balik. Kamu beresin ini. Dari sini kamu akan melihat hidup kamu nanti berubah.
Ya, berubah dengan sendirinya seperti ajaib, seperti mukjizat. Kalau selama ini kamu merasakan kenapa aku belum bisa merasakan mukjizat keajaiban Tuhan semesta dalam hidup aku belakangan ini, ya karena ini. Ketika kamu membuka energi ini, menyapu energi ini dan membereskan ini. Makanya di sini kan gambarnya si pesulap ini ya. Yaitu ibaratnya seperti magic, hidup kamu berubah. Ini karma, beberapa dari kamu ada yang sebenarnya sudah tahu ini, tapi masih keulang-ulang karena kamu tidak bisa mengontrol ego kamu untuk ini sendiri. Ya, power nomor 1. Jadi ini menjadi siklus di dalam hidup kamu. Dan saatnya sekarang, oke, saya benar-benar mau fokus ke diri. Karena kalau kamu bisa berkembang, kamu bagus, kamu sehat, kamu sejahtera, kamu bahagia, kamu happy, energi itu lebih bisa mengubah orang lain daripada kamu yang lebih fokus ngurusin orang lain. Seperti itu power 1. Ya, mungkin banyak dari kalian ketika aku ngomong ke pesan ini agak-agak tersulut sedikit, tetapi ya nggak apa-apa, yang namanya healing harus sakit dulu. Ya, tema channel aku ini memang untuk kesembuhan. Sama lah kita ke dokter, mau sembuh disuntik dulu. Disuntik apa? Agak sakit, ya kan? Tapi habis itu sembuh. Gitu. Tujuan aku bukan untuk menyampaikan pesan-pesan yang membuat hati kamu berbunga-bunga, tetapi membantu kamu membawa kesadaran-kesadaran yang kamu perlukan dalam hidup kamu. Kenapa ya? Karena sesuai dengan tema bacaan kali ini, kemana takdir membawamu saat ini. Berarti semesta sedang ingin menggandeng kamu untuk membawakan kamu ke arah kehidupan yang lebih happy dan sejahtera. Tetapi ada hal-hal yang kamu harus beresin dulu di sini. Power nomor 1. Ya, energi kamu sih di sini aku ngelihatnya akan ketemu sama cahaya dan api kamu sendiri sih, power nomor 1. Kalau kita mau lihat kayak ketiga cakra paling bawah kamu ya, root chakra, sacral chakra, solar plexus, ini poin-poin penting sih yang aku lihat untuk saat ini ya, karena memang kamu sangat butuh grounding dan kamu sangat butuh mentransformasi energi negatif menjadi energi positif. Ya, jadi saat ini makanya batu ini keluarnya hematoid itu sebenarnya untuk batu transformasi energi ya, kristalnya untuk itu. Jadi memang kristal yang sangat-sangat grounding energinya. Ya, root chakra, sacral chakra, solar plexus itu maksudnya batu ini bisa membantu ketiga chakra tersebut. Kalau kalian punya, mungkin kamu bisa pakai. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, nggak harus. Ini cuman petunjuk aja untuk kamu. Ya, jadi ya kalau aku sih ngelihatnya ya sebagian besar dari kalian lagi mau diarahkan ke sesuatu jalan yang berbeda dan baru sih, itu yang aku lihat sih. Yang akan membawakan kamu selaras lagi menuju kebahagiaan kamu, power nomor 1. Tetapi energi ini harus berubah dulu. Kamu nggak bisa membawa energi-energi ini masuk ke dalam pintu yang baru itu. Makanya kamu diminta untuk bebersih. Clean it up. Ya, power nomor 1. Meditasi, cakra-cakra tersebut akan sangat bisa membantu kamu. Ya, pikiran kamu jadi lebih jernih, kamu jadi lebih bisa fokus sama apa yang kamu pengen capai. Mungkin beberapa dari kalian belakangan lagi kurang bisa fokus untuk mungkin ngerjain apa yang kamu tahu kamu harus kerjakan dan lain-lain ya, karena ini kamu terlalu sibuk sama energi-energi yang numpuk ini gitu, dan kamu jadi nggak tahu bagaimana ngurusin diri kamu sendiri. Power nomor 1, kembalikan balance ini, fokus, konsentrasi lagi, naikin tingkat kepercayaan diri kamu, dan kamu akan melihat kehidupan kamu berubah. Power nomor 1. Ya, tenangi diri kamu. Pesan ini ada di sini bukan untuk bikin kamu jadi gundah gelisah, enggak. Power nomor 1, justru dengan kamu tahu ini, kamu jadi tahu kamu harus apa. Lebih tenang dan lebih pelan-pelan coba mengambil langkah-langkah ini, dan kamu lihat sendiri nanti perubahan-perubahan yang terjadi. Kamu bisa bilang berdoa dalam doa kamu lagi, kamu bilang ke Tuhan, Tuhan aku udah siap untuk ini. Aku ingin ke arah hidup yang lebih baik. Langsung digandeng kamu, power nomor 1. Ya, gitu. Tumbuhkan semangat kamu lagi di sini. Ya, oke, aku akan buka kartu-kartu berikutnya untuk power nomor 1. Kita lihat di kartu-kartu berikutnya untuk kamu ya. Ini petunjuk-petunjuk tambahan lagi atau mungkin konfirmasi-konfirmasi energi. Ada zodiak yang sudah muncul di sini ya. Nanti aku sebutkan lagi kalau ada zodiak lainnya. Cuman Scorpio sangat kencang di power nomor 1 ini ya. Kalian yang berzodiak Scorpio mungkin akan cukup relate dengan pesan-pesan yang barusan. Tapi ya nanti aku sebutkan kalau ada muncul zodiak-zodiak lainnya juga ya. Aku doa sebentar.
Oke, pile nomor 1. Oke, kita ada The Moon, Ace of Wands. Oke, itu apa yang tadi aku bilang. Kita ada Nine of Cups kebalik. Kita punya Ten of Wands. Ya, Ace of Wands, Ten of Cups, and King of Cups. Oke, ini literally pile nomor 1. Aku tidak ada niatan untuk membuat susunan kartunya seperti ini, tapi ini terjadi dengan sendirinya ya. Maksud aku, ini terlihat kontras sebelum dan sesudah. Ya, yang sebelah kiri ini kartu-kartu sebelum, yang tengah adalah proses dan progres, ya, yang kartu yang tadi kita bahas panjang itu. Dan yang sebelah kanan ini adalah hasil yang kamu akan terima lewat proses ini. Takdir kamu adalah untuk healing ke arah tujuan hidup kamu lagi, cita-cita kebahagiaan, kesejahteraan yang tadi aku bilang, pile nomor 1. Ya, ini ya jadi mungkin beberapa dari kalian saat ini masih dalam fase menyembuhkan energi yang tadi aku bilang ini, ya. Kita lihat aja nih di sini dari kartu-kartu di sebelah kiri ya, The Moon, Nine of Cups kebalik, Ten of Wands, energi kamu numpuk, ya, pikiran riweh, pusing, nggak bisa tenang misalkan ya, kayak ngerasa tuh hidup tuh kayaknya bebannya tuh mungkin ada aja di kepala kamu, ya, meskipun kamu berusaha untuk kayak try to be happy, try to untuk kayak ya kamu sudah mencoba untuk kayak supaya terlihat baik-baik saja dan kamunya pun juga baik-baik saja, tetapi gimana ya, energi tuh nggak bisa bohong, pile nomor 1. Ya, kamu membawa semacam beban yang besar di kamu karena kamu nggak tahu bagaimana meregulasi energi kamu sendiri. Pesan-pesan yang tadi disampaikan di kartu pertama, dari satu kartu ini berjuta makna untuk kamu, pile nomor 1. Kalau kamu bisa pahami dan kamu pelan-pelan coba ubah dan jalani ini, kamu akan melihat perubahanmu sendiri. Seperti magic 180 derajat di sini berubah untuk kamu, pile nomor 1. Dari yang mungkin kamu jadi bingung, kamu maunya apa, kamu maunya gimana, saya harus mulai bagaimana, saya harus gimana, menjadi kayak saya tahu saya harus fokus apa, dan saya semangat untuk ngejalanin itu, Ace of Wands. Saya ketemu sama langkah intuisi saya, sama apa yang memang saya selama ini inginkan, ya, dengan King of Cups dan Ten of Cups, kehidupan damai, harmonis, dan bahagia ada untuk kamu di sini. Ini takdir kamu, pile nomor 1. If you can change, takdir kamu memang untuk berubah. Ini salah satu karma terbesar kamu, pile nomor 1, di mana kamu fokus murni ke dalam diri kamu sendiri. Ya, gitu. Semakin kamu bisa ini, semakin hidup kamu akan berjalan dengan ke arah yang memang seharusnya dan semestinya. Ingat, energi itu sifatnya seperti kamu punya wadah. Dan sekarang apa yang kamu mau taruh di wadah kamu ini? Wadah kamu itu terbatas. Ibarat jerigen air 1 liter, ya 1 liter, nggak bisa lebih. Kalau lebih, bocor atau hancur jerigennya. Ya, seperti itu. Ini sama dengan diri kamu. Jadi apa yang kamu harus bersihkan lagi secara energi di dalam diri kamu, di tempat di sekitar kamu, dan bagaimana kamu bisa mengurangi. Terutama mengurangi kamu fokus selalu ke energi orang-orang lain, bukan ke energi kamu sendiri. Ya, kalau kamu bisa beresin ini, aku yakin hidup kamu akan bercahaya dan bahagia seperti ini. Sangat-sangat baik sekali. Ya, kekhawatiran kamu nanti untuk orang lain, bukan berarti kamu melakukan ini, bukan berarti kamu jadinya nggak peduli sama orang lain ya, pile nomor 1. Tetapi kamu lebih membiarkan orang lain juga fokus sama tanggung jawab mereka masing-masing. Kita semua punya tanggung jawab masing-masing. Misalkan nih contoh simpel lah, seorang ibu khawatir sama anaknya, nanti anaknya sekolah gimana, nanti pendidikannya gimana, nanti kuliahnya gini, saya gini. Terus udah dia fokus sama anaknya, terus dia lupa sama dirinya sendiri. Ya itu nanti akan ada bom waktu itu. Ya, kita masih bisa membantu orang lain, tetapi
kita juga harus bisa sembuhkan energi kita sendiri. Kalau kamu bisa baik secara energi di dalam diri kamu, power nomor 1, kamu akan jauh lebih bisa membantu orang lain. Mau ini anakmu, mau ini suamimu, istrimu, pasanganmu, apapun itu. Power nomor 1. Kalau kamunya seperti ini, malah kamu jadinya nggak ngebantu apa-apa. Situasi malah semakin runyam. Ya ini yang malah jadinya siklus yang bikin kamu pusing sendiri. Nomor 1. Kadang kita harus memberikan kesempatan atau kita harus lebih bisa trust, yakin, punya keyakinan kalau semua akan bergerak ke arah yang baik selama saya bisa jadi baik untuk diri saya sendiri. Ya, power nomor 1 ini pesannya kenceng banget dari penjaga kamu, power nomor 1. Ada semacam siklus di sini yang terus berputar di kamu dan kamu sampai sekarang masih belum paham bagaimana menyelesaikannya. Ini kunci jawaban kamu. Power nomor 1. Ya, bukan seperti aku bilang ya, bukan berarti kita nggak mikirin orang sama sekali. Kita tetap punya niatan baik, tetapi selama ini itu terlalu banyak diri kamu tuh di sini, orang lain di sini. Sekarang mau dibalancekan, ya, mau diseimbangkan. Jadi kamu nggak overwhelm sama energi-energi di sekitaran kamu. Ya, hidup ngurusin orang lain terus itu melelahkan, power nomor 1. Kamu nggak akan punya kapasitasnya untuk itu. Jerigen 1 liter itu nggak akan muat untuk itu semua. Ada beberapa yang kamu harus lepas, dan biarlah itu nanti berjalan dengan sendirinya. Aku juga selalu bilang ya, maksudnya ke orang-orang yang mungkin datang ke personal reading ke aku gitu-gitu ya, mungkin lagi melewati situasi yang seperti ini, power nomor 1, aku selalu bilang, kamu sudah cukup lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Sisanya, pakai jalur batin. Kamu tinggal pakai doa. Biar Tuhan yang bekerja. Biar orang itu yang nanti kesadarannya bangkit sendiri, nanti juga akan healing sendiri kok. Jangan sampai kamu yang kesedot sama energi-energi ini, sampai kamu habis. Seperti itu, power nomor 1. Ya, punya keyakinan lagi sama Tuhan semesta bisa bekerja sama-sama kamu di dalam situasi ini. Oke, semoga kamu cukup paham sama pesan ini, power nomor 1. Di sini ada beberapa energi zodiak muncul yang lainnya, ya. Nanti aku akan bukakan kartu oracle tas 1 lagi untuk kamu. Cuman di sini beberapa energi zodiak yang muncul untuk kamu adalah, tadi kan ada Scorpio ya. Scorpio memang sangat kencang di bacaan ini. Kita punya Pisces dan Cancer, sangat strong juga di sini. Untuk zodiak lainnya, sebentar ya, aku lihat lagi di sini. Judgment. Iya, berarti Leo ada, Aquarius ada, Taurus ada. Sagittarius juga ada. Ya, itu beberapa energi zodiak yang muncul di sini. Tapi kalau zodiak kamu tidak disebutkan, nggak usah khawatir. Bukan berarti bacaan ini bukan untuk kamu, power nomor 1. Ya, itu cuman kalau misalkan disebutkan berarti harusnya bisa akan lebih resonate lagi untuk kamu. Ya. Oke, kita maju lagi sekarang ke oracle-nya. Sekaligus pesan-pesan penutup untuk kamu, power nomor 1. Kedua sebentar. Oke, kita punya plot twist. Kita ada mistaken identity. Ya, 2 kartu ini muncul untuk kamu, power nomor 1. Kita lihat dari plot twist ini dulu ya. Plot twist itu seperti yang tadi aku bilang. Ketika kamu akhirnya bisa berserah dan lebih yakin lagi kalau semua akan lebih baik. Kamu fokus ke dalam diri kamu sendiri. Kamu nggak terlalu pusingin orang lain ini. Kamu pegang keyakinan kalau semua akan berjalan dengan baik. Orang itu juga akan baik-baik saja ya. Seperti itu. Muter hidup kamu, plot twist di sini. Ya, gitu. Jadi ya, ternyata ketika aku melepas, ternyata malah bisa berjalan dengan lebih baik. Ternyata orang yang selama ini aku pusingin terus, ternyata dia bisa berubah banyak lebih baik. Ternyata selama ini energi aku yang terus memberikan tekanan-tekanan ke sana kemari.
ketika aku membersihkan energi itu semua, ternyata hidup berputar ke arah yang lebih seharusnya dengan sendirinya. Ya, beberapa dari kamu di sini, aku bilang aja power nomor 1, isu kamu di sini ada yang lebih ke arah sadar nggak sadar controlling sifatnya. Ya, kamu mungkin ingin supaya misalkan orang lain lebih gimana, gue pengennya dia tuh lebih gini, gue pengennya tuh dia begini, gue pengennya gini, tapi kayak terus lupa sama dirinya sendiri, gitu. Sekarang kontrol tersebut, keinginan kamu untuk menginginkan apapun itu terjadi di luar sana, kamu taruh keinginan itu ke diri kamu sendiri. Aku pengen jadi orang yang seperti apa, aku pengen ubah diri aku menjadi seperti apa, kamu fokus ke situ. Ini semua akan berubah ke arah yang lebih baik. Ya, dengan kamu lebih baik aja nanti akan menjadi inspirasi untuk perubahan-perubahan orang di sekitar kamu. Di sini kita punya mistaken identity. Disinilah dimana kamu selama ini mungkin berproses tanpa sadar, kamu jadi kehilangan jati diri kamu sendiri. Kamu jadi lupa sama diri kamu tuh sebenarnya untuk apa, kamu makna hidup kamu sebenarnya gimana, ya. Warna-warna di dalam hidup kamu rasanya pudar karena kamu kamu lupa sama citra diri kamu sendiri. Ibaratnya mistaken identity kan artinya jadi ya kamu jadi hidup untuk orang lain gitu loh, seperti itu. Ibarat misalkan nama kamu siapa ya, Ayu, terus orang yang satu lagi namanya Budi, misalkan seperti itu. Nama kamu jadi Budi, jadi bukan Ayu karena kamu sibuk pikirin Budi mulu gitu kan. Akhirnya kamu jadi Budi, bukan jadi Ayu. Paham ya, power nomor 1 ini hanya istilah saja. Jadi itu yang bikin kamu jadinya penuh dengan perasaan-perasaan kegelisahan, kegelapan yang kamu mungkin bingung bagaimana. Karena beberapa dari kamu mungkin ini sudah menumpuk lama, bertahun-tahun mungkin. Cara kamu seperti ini, kamu ubah ini power nomor 1. Terbebaslah kamu dari situasi ini. Hidup kamu akan berputar ke arah yang sebenarnya. Ya, dan sepertinya ya kemana takdir membawa kamu saat ini adalah untuk kesembuhan, untuk membuka kebahagiaan yang sebenarnya untuk kamu, pile nomor 1. Ini adalah proses perjalanan kamu menuju ke sana. Ya, itu aja sih petunjuknya untuk kamu, pile nomor 1. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via Instagram, juga bisa DM. Kalau mau tanya-tanya dulu silahkan, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana, power nomor 1. Ya, dan tentunya personal reading ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantumu jika memang diperlukan. Atas apapun permasalahan kamu, mau itu spiritual ataupun non-spiritual, pasti akan ada petunjuknya. Ya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga, pile nomor 1. Itu saja, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini, pile nomor 1. Aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dari jauh. Untuk segala yang terbaik, untuk semua proses healing kamu ini dilancarkan ke arah yang terbaik. Ya, power nomor 1, selalu sehat, sukses, bahagia selalu, power nomor 1, dan good luck di dalam perjalananmu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day, power nomor 1. See you, bye-bye. Halo, pile nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini, pile ini ya, kristalnya Golden Healer. Ya, ini Golden Healer Crystal. Lalu mainannya ini Metropolitan. Ini adalah general reading kamu tentang kemana takdir membawa kamu saat ini. Ya, pile nomor 2. Seperti biasa, bagi yang mungkin sudah pernah nonton channel aku, video aku sebelum-sebelumnya, mungkin tahu kalau di sini ada beberapa kombinasi. Ya, kadang kristal saja, kadang aku pakai mainan juga ya. Maksudnya apapun kombinasi yang terpilih di sini dipilih secara acak, dan ini adalah kombinasi yang kamu dapatkan. Ya,
Kartunya di sini adalah Truth Be Told. Oke. Kita ada gini. Power nomor 2. Kemana takdir membawamu saat ini? Sepertinya ke arah authenticity. Otentisitas buat kamu yang artinya kebenaran, keadilan, kejujuran. Itu tema kamu sih kayaknya kalau untuk power nomor 2. Jadi untuk kamu bisa mencapai titik ini, power nomor 2, aku langsung masuk aja ya ke poin-poinnya di sini. Petunjuk-petunjuknya untuk kamu. Untuk kamu bisa mencapai tujuan itu, langkah pertama yang harus kamu lalui dulu adalah acceptance. Acceptance. Menerima dulu apapun, bagaimanapun kehidupan kamu saat ini. Power nomor 2. Kita terima dulu, kita legakan itu dulu. Oke, aku mungkin memang ada saat ini, dengan kondisiku seperti ini, di situasi aku seperti ini. Oke, aku terima dulu. Memang seperti ini kenyataan yang ada saat ini. Ya, nah, kenapa aku bilang acceptance ini penting sekali? Karena kalau kita belum bisa nerima itu, berarti masih banyak denial. Masih banyak penyangkalan di dalam diri kita sendiri akan situasi-situasi di hidup kita sendiri. Ya, situasi ini bisa macam-macam. Mau ini situasi keuangan, pekerjaan, karir, percintaan, hubungan, rumah tangga, apapun ini, kita jatuhnya masih menyangkal. Ya, yang sebenarnya kita mestinya tahu yang memang ini sebenarnya gimana, kenyataannya bagaimana, tapi kita menyangkal itu. Berarti artinya kalau kita menyangkal, berarti tandanya kita nggak jujur sama diri kita sendiri. We keep lying to ourselves gitu ya. Kita terus membohongi diri kita sendiri tanpa kita sadar, sehingga kita akhirnya ketemu sama situasi-situasi yang akhirnya ya juga membawakan energi yang sama ke kita. Ya, contoh, kamu terus berhadapan atau ketemu dengan orang-orang yang terus misalkan membohongi kamu. Atau mereka punya hidden agenda misalkan, atau kayak mereka punya ya maksud tersembunyi, maksud terselubung gitu ya. Kamu terus ketemu sama situasi ini. Ternyata ya karena kamu sebenarnya mungkin sadar nggak sadar masih banyak menyimpan bentuk ketidakjujuran di dalam diri kamu sendiri. Power nomor 2. Bahkan kadang kamu udah tahu ini, kamu masih menyangkal ini di dalam diri kamu. Ya, power nomor 2 ini kan menjadi pesan yang agak cukup membuat kamu akan menerawang diri kamu sendiri lagi sih, power nomor 2. Karena ini kunci untuk kamu bisa menemukan takdir bahagianya kamu sendiri, power nomor 2. Karena kayaknya saat ini semesta ingin kamu benar-benar menjadi sosok yang transparan. Transparan dalam hal-hal yang terjadi di dalam hidup kamu. Makanya kamu pilih mainan yang ini. Ternyata ini ada maksudnya juga. Metropolitan kan ya. Mungkin sebagian besar dari kamu hidup di kota metropolitan. Dimana semuanya banyak hal-hal yang serba fake. Serba palsu. Serba tipu-tipu. Serba ilusi. Ya, sehingga kamu lupa esensi dan makna hidup itu sebenarnya adalah jujur terhadap diri kita sendiri. Kalau kita untuk diri kita sendiri aja kita nggak bisa jujur, bagaimana kita mau kehidupan kita dipenuhi sama orang-orang yang juga transparan apa adanya sama kita? Power nomor 2. Ketika kita palsu sama diri kita sendiri, kita terus memakai topeng ini, ya kamu akan ketemu sama orang-orang yang bertopeng juga, power nomor 2. Vibrasinya sama. Ya, jadi bagaimana kamu bisa menyembuhkan diri kamu di dalam situasi ini? Cobalah untuk lebih aware lagi dalam transparansi energi kamu sendiri lagi. Terbuka dalam komunikasi. Ya. Ketika kamu transparan, maka segalanya di dalam hidup kamu akan berubah menjadi transparan juga. Yang artinya apa? Kamu akhirnya bisa ngelihat hidup kamu yang sebenarnya itu gimana. Kebenaran-kebenaran akan ditegakkan buat kamu. Kebenaran akan dibukakan untuk kamu oleh semesta dan kamu akan bisa melihat semua yang terjadi di sekitar kamu seperti pencerahan-pencerahan yang sangat jelas. Ya. Contoh di dalam relationship misalkan, ya, ketika kamu misalkan merasa banyak yang kayak
seperti tidak jelas, atau kayak ini bisa relationship apapun ya, hubungan percintaan atau pertemanan atau apapun, kamu ngerasa kok kayak seperti saling membungkam gitu-gitu ya, seperti itu. Yang sebenarnya di sini kuncinya sebenarnya untuk semua relationship yang sehat ya, untuk semua hubungan yang sifatnya sehat atau healthy itu adalah ketika kamu jujur apa adanya dengan seseorang. Power nomor 2, orang akan merasa aman dan nyaman untuk juga jujur apa adanya sama kamu. Kebenaran-kebenaran akan terungkap, perasaan-perasaan terdalam akan terungkap, semua akan bisa dicari solusi bersama. Ketika kita sudah membuka diri kita dengan jujur, langkah berikutnya apa? Mendengar. Mendengar situasi, mendengar apa yang orang lain juga berkata jujur ke kita. Kejujuran itu sifatnya menular, power nomor 2. Sama seperti kebohongan. Tinggal apa yang kamu mau tularkan aja, mau itu yang negatif atau positif. Contoh kalau dalam keuangan lagi nih, misalkan contoh lagi ya, misalkan ini dalam keuangan atau rezeki. Apa yang selaras dengan jiwa kamu, dengan kebenaran jiwa kamu? Apakah selama ini yang kamu lakukan itu cuma ilusi kalau kamu tuh rezeki kamu di situ misalkan? Contoh, kamu punya passion menulis. Apakah sekarang kamu menulis? Atau kamu mengerjakan hal yang lain? Passion kamu melukis. Apakah sekarang kamu melukis? Atau kamu mengerjakan yang lain? Menyanyi, sama ya, semua dan lain-lain. Apa yang kamu ingin karyakan? Jujur sama diri kamu sendiri. Semakin kamu ibaratnya melenceng dari apa yang kamu inginkan sebenarnya kebenaran jiwa kamu sendiri, maka semakin kamu melenceng dari kebahagiaan hidup kamu. Jadi fokus ke arah apa yang ingin kamu karyakan, maka itu yang akan menjadi realita kamu, power nomor 2. Itu contoh kalau di dalam rezeki, pekerjaan, gitu-gitu ya. Dan mungkin pesan semesta lagi untuk kamu, power nomor 2, bagaimana cara kamu benar-benar bisa melewati proses healing ini atau perubahan ini, dimana kayak disinilah mungkin kamu akan melihat sendiri ternyata kejujuran itu menyembuhkan. Kejujuran itu bukan membawa petaka, tetapi menyembuhkan segalanya. Semakin kita tidak bisa jujur dengan diri sendiri dan situasi, semakin lagi-lagi kita jauh dari yang namanya bahagia. Kita denial terus sama itu. Ya, jadi saatnya mungkin sekarang ini semesta sedang menuntun kamu untuk melepas energi ini, keluar dari penjara hidup kamu, dan terbebaskan dari apapun belenggu-belenggu kamu ini. Makanya di sini kan juga gambarnya si burung hantu ini membuka jendela dan keluar semua energinya. Burung hantu juga melambangkan apa? Kebijaksanaan. Kita bisa sekaligus menjadi orang yang bijaksana di dalam kejujuran kita, power nomor 2. Tetapi kita menjunjung tinggi itu, agar kebenaran-kebenaran dan keadilan bisa terjadi di hidup kamu. Terutama bagi kalian yang mungkin saat ini sedang ada situasi yang berhubungan dengan mungkin pengadilan misalkan. Ini bisa loh menjadi situasi yang ternyata sebenarnya kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi ke kamu. Mungkin ini kejadian ke kamu. Mungkin banyak hal-hal yang kamu masih menyimpan ketidakjujuran itu. Kamu coba jadi orang yang lebih jujur, pasti masalahmu akan cepat selesai di situ, power nomor 2. Ya, karena energi akan menarik energi yang serupa. Vibrasi akan menarik vibrasi yang serupa. Oke, power nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ini kali ya. Mungkin sebelum aku masuk ke kartu-kartu berikutnya, kenapa kamu ambil golden, maksudnya pilih golden healer ini? Kalau menurut aku, golden healer quartz ini salah satu batu yang sebenarnya cukup bagus ya, maksudnya untuk healing sebenarnya. Makanya di sini juga biasanya kan golden healer itu disebutnya master healer. Ya, jadi beberapa dari kamu mungkin saat ini memang lagi difokuskan atau semesta sedang mengarahkan kamu untuk membersihkan energi kamu dengan cara jujur sama diri kamu sendiri ini. Yang akhirnya akan menghilangkan rasa takut kamu, menghilangkan apapun yang memblok jalan kamu sendiri ke depannya, ke arah takdir yang lebih baik untuk kamu.
gitu ya. Solar plexus nih, pile nomor 2, kamu fokus healing di situ. Bagi kalian yang paham dengan chakra, ya kamu fokus itu. Ini bagus kalau kamu mau pakai kristal golden healer, bagus untuk healing solar plexus. Ya, jadi ya dan kenapa kalau kamu lihat sendiri di sini ya, kayak dia tuh kayak di ya kebetulan nih di batu golden healer yang aku pegang ini, dia ada bagian yang kayak pekat gitu kan, tapi ada bagian yang lebih transparan. Ini yang tadi aku bilang masalah transparan, jadi transparan di dalam hidup. Dan ini seperti ini seperti kayak transisi kehidupan kamu sendiri nih nanti yang aku lihat. Nanti lama-lama pekat-pekat ini akan hilang dan ini akan menjadi lebih bening, lebih bersinar seperti itu. Ya, pile nomor 2. Jadi ya, apa yang harus kamu keluarkan dari diri kamu, apa yang harus kamu bicarakan, karena kalau informasi-informasi ini kita simpan di dalam kita nggak bisa keluarkan, kita bungkam terus di dalam kita, pile nomor 2, itu akan termanifestasi menjadi ketakutan dan anger atau kemarahan. Karena sebenarnya mungkin jiwa kamu itu nggak pengen pakai topeng, tapi kamu terpaksa pakai topeng. Kamu kebayang kamu pakai topeng terus dari pagi sampai pagi lagi setiap hari, lama-lama kamu emosi, kesel. Itu kemarahan yang terpendam, nggak bisa dikeluarin di dalam diri kamu misalkan. Itu bisa jadi dari hal-hal ini, pile nomor 2. Ya, jadi sepertinya saat ini semesta sedang mengarahkan kamu untuk sebuah alignment atau penyesuaian atau keselarasan energi. Kamu connect secara spiritual untuk kesembuhan ini. Ya, kalau aku ngelihatnya, ya maaf tadi videonya terpotong, pile nomor 2. Ya kalau aku ngelihatnya seperti ada kayak cahaya keemasan gitu ya, keluar dari solar plexus kamu, yang artinya itu melambangkan clearing atau pembersihan energi yang selama ini mungkin ngehalangin kamu dari keseimbangan kamu sendiri, pile nomor 2. Ya, kamu itu sebenarnya saat ini semesta sedang mengarahkan kamu untuk lagi-lagi ya masuk ke dalam koneksi spiritual kamu. Dan mungkin afirmasi yang masuk ke aku di sini untuk pile nomor 2 adalah cahaya kesembuhan menyelimutiku. Cahaya kesembuhan menyelimutiku. Ya gitu, jadi ya kayak ya kamu mungkin bisa tambahin juga ya cahaya kesembuhan Tuhan, cahaya kesembuhan ilahi, bagaimanapun bahasamu, tetapi itu yang tadi masuk ke aku adalah itu. Jadi kamu bisa benar-benar lebih otentik lagi sama diri kamu, lebih apa adanya lagi, tidak takut dengan nanti pendapat orang lain tentang kamu lagi, pile nomor 2, kamu bisa menemukan esensi diri kamu yang sebenarnya. Baru deh hidup kamu bisa bergerak ke arah yang sebenarnya, ke arah takdir yang memang sudah ditunggu, yang sudah menanti kamu di sini, pile nomor 2. Ya, jadi orang yang lebih bijaksana. Makanya kayak ya kalau orang yang biasanya udah semakin bijaksana, semakin spiritual itu semakin nggak peduli sama ucapan-ucapan orang. Ya, gitu. Bukan berarti kita nggak peduli dengan orang lain ya, beda. Cuman ya kalau ucapan-ucapan itu ya kalau yang baik kita dengar gitu ya, kita terima masukannya. Tapi ya kalau ucapan-ucapan yang cuman menyibir gitu-gitu ya, cibiran-cibiran yang kayak mungkin fitnah atau apalagi yang hal-hal yang seperti itu udah kayak nggak peduli, karena kita udah tahu kalau kita itu dijaga. Selama kita bisa jujur, selama kita bisa benar apa adanya, selama kita melakukan yang terbaik seperti itu. Orang yang jujur tuh orang yang tidak takut. Ya, pile nomor 2 kamu sepertinya sedang dibentuk menjadi sosok ini, pile nomor 2. Bukan aku bilang kamu tukang bohong ya, pile nomor 2, cuman masih banyak sisi-sisi kebenaran yang kamu benar-benar belum bisa ekspresikan dari diri kamu sendiri, itu aja. Oke, sekarang kita lihat ke kartu-kartu berikutnya, pile nomor 2. Jadi sepertinya semesta memang sedang mengarahkan kamu untuk kesembuhan ini. Pile nomor 2, aku doa sebentar. Oke, kita punya The Hierophant kebalik.
Ace of Cups kebalik, Two of Swords kebalik, Ten of Pentacles. Ya, oke. Oke, paham nomor 2. Ya, ini persis seperti apa yang tadi sudah kita bahas ya, cuman ini mungkin konfirmasi energi-energi aja sama ada beberapa pesan tambahan juga. Ya, sebenarnya kalau mau ditanya sebenarnya apa sih sebenarnya takdir kemana kamu mau dibawakan saat ini gitu ya. Kesuksesan dan rezeki kesejahteraan yang luar biasa. Itu sih yang saat ini kamu sedang diarahkan untuk mencapai ke sana, tetapi kamu nggak bisa mencapai energi yang setinggi itu, rezeki yang setinggi itu kalau kamu belum bisa memahami pelajaran spiritual ini, power nomor 2. Intinya seperti itu. Terus waktu itu sempat ada yang nanya gini ya, aku jadi keinget ya waktu itu kan ada orang datang ke personal reading aku, konsultasi, dan mungkin dia bertanya, terus kalau orang-orang yang saya lihat gitu kan di sosial media, orangnya kaya, tajir, melintir, sukses, tapi orangnya palsu sekali, fake sekali gitu kan. Dan suka bohong, tidak jujur, korupsi, dan lain-lain. Betul, ya kita nggak bilang dia nggak kaya gitu ya, kaya, uangnya banyak, tapi hidupnya nggak bahagia. Ya, gitu, hidupnya tidak bahagia, setiap hari dikejar sama rasa takut, kegelisahan, masalah hukum, apapun itu. Meskipun uangnya ada, yang ujung-ujungnya juga nggak bisa nikmatin uangnya juga. Ujung-ujungnya hidupnya juga nggak tenang, gelisah, stres, buat apa? Ya, seperti itu. Kita di sini ngomongin tentang kesejahteraan yang sifatnya jangka panjang, lama, dan bahagia. Itu kesejahteraan yang kamu mau. Bukan kaya karena ya kamu melakukan hal-hal yang tidak bahagia, tidak happy itu, atau mungkin tidak jujur itu. Ya, jadi untuk bisa mencapai ke titik yang seperti itu, lewat jalur yang benar, itu butuh pemahaman spiritual yang cukup tinggi. Makanya di sini petunjuknya sekarang saat ini seperti ini ke kamu. Ya, power nomor 2. Jadi karena apa? Karena aku ngeliat di sini kok ada Ace of Pentacles, Ten of Pentacles. Mungkin selama ini kalau kamu ngerasa terutama rezeki ya, karena di sini munculnya pentacle semua, kamu ngerasa rezeki kamu kok seperti suka kehalang atau mungkin seperti tidak berjalan selancar yang kamu inginkan gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi jawaban dari semuanya. Ketika kamu lebih menjadi apa adanya, semua akan lebih apa adanya sama kamu. Rezeki akan lebih mengalir ke kamu apa adanya juga. Kita jadi tidak berpikir kalau kita mau rezeki besar, kita harus nipu orang dulu, atau kita harus korupsi dulu, kita harus gini dulu. Ya enggak juga seperti itu. Ya, banyak cara-cara yang lebih baik untuk menerima dan mendatangkan rezeki. Power nomor 2. Tinggal kamu mau percaya yang mana. Ya, power nomor 2. Gitu. Jadi semakin kita hidup di dalam kebenaran, semakin semua akan jalan dibukakan buat kamu. Ya. Apalagi nih ya, apalagi kalau kita tidak jujur atau menipu orang yang jujur sama kita, misalkan. Ya gitu, itu karmanya udah besar sekali itu. Ya gitu, jadi kamu yang sekarang semesta, lagi-lagi ya, bukan aku bilang kamu juga jujur sama orang, aku cuma menggambarkan contoh gambaran situasi di sini. Kamu yang mencerna lagi bagaimana pesan ini bisa bermanfaat untuk kamu, power nomor 2, karena kunci sukses, kebahagiaan, kesejahteraan, dan rezeki kamu di situ, di sini ya, maksudnya ada di dalam otentik. Bagaimana kamu bisa semakin otentik sama diri kamu sendiri. Sama seperti yang aku tadi bilang, kalau kamu penulis, apakah kamu menulis? Gitu. Ya. Gitu. Jadi aku sih melihatnya dengan proses dan kesadaran ini, dan aku melihat kalian sudah sangat nanti semakin terbuka atas kesadaran ini, dan seperti aku bilang kan, cahaya kesembuhan menyelimutiku, itu kan berarti tandanya kamu juga berdoa kepada Tuhan semesta untuk membantu kamu di dalam proses ini. Kalau kamu memang punya niatan ya untuk merubah hidup kamu ke arah yang lebih otentik,
lebih apa adanya. Dan kamu bisa jadi diri kamu apa adanya dengan orang-orang yang akan menerima kamu apa adanya. Power nomor 2. This is your spiritual lesson. Disinilah kunci kebahagiaan kamu. Dan aku lihat kalau kamu pasang niatannya untuk ke sana, Tuhan semesta akan buka jalan untuk kamu di sini. Ke arah apa yang kamu inginkan. Sepertinya kalian ditakdirkan untuk hidup apa adanya sesuai dengan bagaimana diri kamu sendiri, Power nomor 2. Bukan sesuai gambaran orang lain atau bukan sesuai gambaran apa yang masyarakat gambarkan sebagai baik di luar sana. Power nomor 2. Paham ya maksud aku? Gitu. Ya berarti prinsipnya selama jujur, tulus, baik, nggak ada ngambil duit orang, nggak ada nyakitin orang, nggak ada apa, kamu bebas mau ngelakuin apa aja, Power nomor 2. Dan kamu kembangkan dan kamu karyakan diri kamu di situ. Rezekimu nggak kemana. Ya, itu. Di sini ada muncul beberapa energi zodiak. Mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu. Aku akan sebutkan, tapi kalau misalkan nggak disebutkan, nggak usah khawatir ya. Ini bacaan banyak orang, tapi kalau zodiak ini bisa disebutkan, mungkin akan bisa lebih resonate lagi dengan kamu. Bisa menjadi konfirmasi-konfirmasi kamu lagi. Ya, di sini ada Cancer, sangat kencang. Taurus, very strong. Virgo, Capricorn, ya Leo, Aries, Sagittarius. Di sini ada. Ya Gemini juga ada. Oke. Untuk Power nomor 2, kita masuk ke kartu-kartu oracle kamu. Ya. Mungkin ini sekalian pesan penutup untuk kamu, Power 2. Berdoa sebentar. Kita lihat ya, Power nomor 2 petunjuk semesta untuk kamu bagaimana. Oke, pas kita keluar 2 kartu di sini. Memang aku cuma mau ambil 2 kartu ya untuk pile 2, untuk oracle-nya. High drama and something hidden. Iya, nih. Kalau kamu nggak mau hidup kamu selamanya harus ngumpet, tidak menjadi identitas kamu yang sebenarnya, yaitu pilihan kamu, tetapi apakah kamu bisa hidup selaras dengan jiwa kamu? Bisa. Ya, kamu nggak perlu ngumpet di balik gorden ini terus. Kalau nggak, kamu malah ketemu orang yang juga sama ya, punya niatan yang tersembunyi, something hidden, sesuatu yang tersembunyi seperti ini. Malah akan membawa banyak drama di dalam hidup kamu yang sebenarnya nggak perlu. Ya, jangan bikin hidup kamu jadi sinetron sendiri, Power nomor 2. Capek, kamu nggak bisa happy. Ya, seperti itu. Fokus, bahagia, hindari drama-drama yang nggak perlu karena masalah-masalah ini. Kamu jujur apa adanya, aku yakin hidup kamu drama-drama itu akan hilang dengan sendirinya. Karena kamu juga nggak akan lagi sevibrasi dengan drama-drama ini. Ya, Power nomor 2. Tenang, happy, bebas dari apapun problem-problem ini sih yang aku lihat ya. Power nomor 2. Itu sih pesannya untuk kamu. Itu aja bacaannya untuk Power nomor 2. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Ya, berarti kamu tahu ya kemana takdir kamu mengarahkan kamu, ke arah rezeki yang luar biasa. Tapi ini prosesnya untuk kamu. Ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Power nomor 2, terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Dan jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu bisa ketik apapun di situ. Ya, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Dan aku sangat berterima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Power nomor 2. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Atau bisa DM aku via Instagram juga boleh. Nama Instagramnya sama Winsiling juga. Kalian kalau mau tanya-tanya dulu silahkan, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya. Untuk personal reading, kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Dan tentunya personal reading ini berlaku bagi
Apapun, siapapun, dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Power nomor 2, justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Apapun masalahnya, baik itu spiritual ataupun non-spiritual. Dan tentunya privasi akan juga sangat aman dan terjaga, power nomor 2. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh. Setelah setiap reading ya, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, power nomor 2, dan good luck di dalam pencapaian takdir rezeki kamu. Ya, semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Power nomor 2, bye-bye. Halo, pile nomor 3, bagi kalian yang memilih pile ini dengan kristal ini, ya ini kristal Green Moonstone, lalu dengan mainannya The Outsider. Ya, ini bentuk mainannya, mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu juga. Dan kita lihat di sini bagaimana petunjuk pesan-pesannya untuk kamu. Kartunya di sini di balik pile nomor 3 adalah community. Ya, dan angkanya angka 8. Oke. Pile nomor 3. Seperti biasa, bagi yang mungkin sudah pernah menonton video-videoku sebelumnya, pile nomor 3, apapun bentuk kombinasi kristal, kartu, mainan, atau apapun yang aku pakai, atribut yang ada di sini, itu semua dipilih secara acak dan kamu mendapatkan kombinasi atribut-atribut ini. Pile nomor 3 ya, kristal Green Moonstone, kartu community, sama mainannya ini, The Outsider. Pile nomor 3 nih, aku ngerasanya sih ya kan sesuai dengan judul bacaan ini ya, kemana takdir membawakan membawamu saat ini. Aku melihat ke pembukaan jalan ya, pile nomor 3, kayaknya kalian sudah ada di titik di dalam hidup kamu, dimana kamu sudah banyak membuka energi kamu banyak menyembuhkan energi kamu. Ya, pile nomor 3, kamu sudah paham bagaimananya untuk melihat dan dilihat, mendengar dan didengar, gitu ya, seperti itu. Jadi kayak kamu tuh udah cukup banyak penyembuhan kamu di dalam koneksi dengan diri kamu sendiri dan batin kamu. Ya, di antara ketiga pile ini, aku lihat udah sampai di titik yang sudah cukup oke itu pile nomor 3. Ya, makanya aku ngerasanya sepertinya kalian sudah sangat dekat sekali dengan apa yang memang ditakdirkan untuk kamu, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan dari semesta untuk kamu, pile nomor 3. Ya, kayaknya aku udah ngelihat sih kalian itu udah mulai akhirnya, maksudnya sudah melewati healing yang baik. Kamu udah membuka diri kamu, akhirnya bisa terkoneksi dengan orang-orang yang tepat di dalam hidup kamu, orang-orang yang satu misi, satu visi, satu vibrasi dengan kamu, karena kamu sudah berjuang untuk menaikkan vibrasi kamu ke arah kesembuhan, ke arah kayak ya spiritual kamu tingkatkan ya, seperti itu. Aku melihat koneksi yang situasi yang berhubungan dengan teman, sahabat, keluarga, pasangan, siapapun orang-orang yang memang kamu anggap keluarga jiwa kamu sendiri sih, pile nomor 3. Dan sepertinya kamu akan dipertemukan, kalau belum atau ya kalau sudah, mungkin kamu sudah ketemu sama sosok-sosok ini yang aku lihat ya. Dan entah kenapa dengan energi kamu yang lebih terbuka seperti ini, semesta itu lagi mengarahkan kamu untuk mungkin sudah saatnya kamu siap keluar dari cangkang kamu gitu ya, pile nomor 3. Dimana aku ngeliat, karena di sini kan kartunya community ya, komunitas gitu loh. Jadi kayak kamu akan lebih banyak bersosialisasi mungkin. Nggak bersosialisasi itu maksudnya nggak harus kayak kita jadi warawiri kemana-mana ketemu orang-orang banyak banget atau kayak gimana, bukan seperti itu. Tetapi bersosialisasi itu maksudnya kamu ready ketika mungkin ada koneksi-koneksi terbentuk gitu ya, entah ini pasangan atau mungkin teman-teman yang nanti akan bisa saling membantu, saling menolong satu sama lain ya, tulus ke satu sama lain. Networking, seperti itu sih yang aku lihat. Bagaimana nanti bentuk koneksi atau sosialisasi atau networking ini kembali ke masing-masing, karena ini bacaan banyak orang. Tetapi aku melihat pile nomor 3, kamu akan banyak dapat bantuan dari orang-orang atau komunitas kamu sendiri di sini yang aku lihat. Ya, karena kamu akhirnya sudah sadar kalau kamu itu berarti, kamu itu berharga di sini, pile nomor 3. Makanya kamu ketemu sama orang-orang yang bisa menghargai kamu. Ya, jadi aku melihat lagi-lagi sesuai dengan judul bacaan ini, kemana takdir membawa kamu saat ini.
kamu semakin terbuka ke arah purpose atau ke arah tujuan hidup atau misi jiwa kamu, power nomor 3. Jadi keselarasan kamu sudah sampai di titik yang cukup seimbang untuk membawa kamu bergerak ke arah sana. Jadi kamu akan banyak berkembang dan belajar bersama dengan siapapun orang-orang yang terhubung dan terkoneksi dengan kamu, power nomor 3. Ya. Jadi udah bagus nih, power nomor 3. Ya. Bahkan di sini ada pesan yang mungkin berhubungan sama relationship juga ya, power nomor 3. Karena di sini lagi-lagi ya, kartu community ini ada maksud misalkan kalau di dalam relationship, hubungan pasangan, misalkan dimana kamu akan semakin belajar bersama, berkembang bersama seperti yang aku bilang, dan akan jadinya saling memahami dan menerima satu sama lain gitu loh, nomor 3 ya. Jadi ya karena kamu sudah belajar dari dinamika yang sudah terjadi, dinamika yang kurang tepat sebelumnya. Ya, kamu jadinya nggak ngulangin lagi kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, power nomor 3. Banyak perubahan positif yang akan dilakukan bersama-sama dengan orang terdekat kamu. Entah ini pasangan, ya, atau siapapun orang yang saat ini sedang terlibat sama kamu, power nomor 3. Ya, jadi kamu lihat ya, dampak dari energi kamu ini efek domino kemana-mana ke dalam segala aspek dalam kehidupan kamu. Oke, kalau dalam keuangan gimana? Dalam rezeki, apakah ada dampaknya juga? Ada. Ya, yaitu seperti aku bilang, kamu dapat mendapat bantuan dari orang-orang di sekitar, mau itu peluang, uang, apapun itu. Pintu-pintu yang dibukakan untuk kamu, akses yang diberikan ke kamu. Ya, kamu dipertemukan sama peluang-peluang yang baik. Ya, mungkin pesan semesta di sini untuk mengingatkan kamu, power nomor 3, terus jadi diri kamu apa adanya. Dan jalankanlah peran kamu. Peran kamu dalam berjalan menuju tujuan hidup kamu sendiri, power nomor 3. Dan akhirnya kamu akan benar-benar memahami peran kamu di dunia ini tuh apa yang kayak baiknya kamu lakukan dan tidak baiknya, orang-orang seperti apa yang kamu mau di dalam hidup kamu dan tidak mau, apa yang selaras dengan kamu atau tidak. Ya udah, kamu udah punya keseimbangannya untuk bergerak ke arah sana. Ya, ini pesan dari semesta untuk kamu juga, power nomor 3, bagaimana kamu bisa memprotek energi kamu saat ini. Tetaplah ada di dalam integritas diri kamu sendiri dan prinsip-prinsip yang kamu sudah pegang untuk berjalan ke depan. Karena itu yang akan membuat kamu tetap menyala dan bersemangat, power nomor 3. Kamu bisa tetap punya keseimbangannya, kamu nggak goyang, kamu nggak jatuh kalau kamu bisa pegang integritas dan prinsip kamu. Ya, dan terus juga fokus ke apa yang dapat mengisi hati kamu dan batin kamu. Kamu bisa mengekspresikan diri kamu apa adanya ke orang-orang di sekitar kamu, power nomor 3. Jangan takut untuk mengambil langkah suara batin atau intuisi. Itu pesan semesta untuk kamu, power nomor 3. Ya, the outsider. Ya, kamu nih orang-orang unik sih, power nomor 3 ya, karena ini memang outsider itu kan ngomongin tentang gimana ya, kalau mungkin outsider tuh artinya apa ya, maksudnya kayak contoh nih, misalkan kamu diundang ke acara keluarga orang, tapi kamu bukan bagian dari keluarga itu, kamu orang luar gitu. Nah, outsider itu tuh artinya orang luar ini. Maksudnya kalau di dalam perjalanan kamu, mungkin jalan yang kamu pilih mungkin beda dari orang-orang biasanya. Cara hidup yang kamu jalanin mungkin beda dari orang-orang biasanya. Tapi kamu bisa happy sama itu karena memang itu adalah diri kamu, power nomor 3. Dan orang-orang yang bisa menghargai pilihan kamu dan berbahagia atas kebahagiaan kamu itu orang-orang yang penting dalam hidup kamu. Dan kamu cuma akan fokus ke mereka-mereka ini. Kamu udah gak lagi fokus ke orang-orang yang cuma kerjaannya sirik, iri, dengki, gosipin orang, apalah segala macam gitu-gitu. Udah, vibrasi kamu udah gak kena di situ. Ya, power nomor 3. Kamu sudah mencapai titik vibrasi yang jauh lebih positif. Makanya kamu sudah siap menerima apapun berkat yang semesta mau berikan ke kamu ini, yang Tuhan mau kasih ke kamu. Ya. Udah bagus banget ini energinya, power nomor 3. Aku cukup happy dengan perkembangan kamu di sini. Ya, bahkan penjaga kamu pun juga sangat bangga dengan bagaimana kamu saat ini sudah berproses. Ya, Green Moonstone. Ya, kamu memilih ini juga sebenarnya ada maksudnya. Power nomor 3, ini goddess energinya besar ya. Maksudnya energi ilahinya besar sekali karena ini Moonstone. Ya, jadi kayak
banyak energi-energi yang terafiliasi dengan batu ini atau kristal ini ya, cinta, keseimbangan emosional, cinta kasih, kebebasan, ketenangan, motivasi yang baik ya, ambisi yang sehat, seperti itu nih power nomor 3 ya. Gitu. Jadi ini bagus banget energi kamu. Memang saat ini ada semacam divine feminine energy juga di sini untuk power nomor 3. Mungkin salah satu nanti orang yang akan terhubung dengan kamu untuk berjalan ke arah takdir kamu. Mungkin ini bagian dari takdir kamu juga, power nomor 3. Mungkin twin flame. Kamu sudah ready untuk union mungkin. Kamu sudah ready untuk kayak semacam healing di dalam karma twin flame kamu. Itu yang aku lihat ya. Dan seperti jiwa kamu itu sudah bisa tenang menghadapi misteri kehidupan. Kenapa aku bilang misteri kehidupan? Karena kehidupan kita tuh ke depannya sebenarnya nggak ada yang pasti. Cuman kita yang seolah-olah berpikir kita pasti akan kayak gitu, nanti pasti akan begini. Saya nggak tahu saya bakal kayak gitu atau enggak. Jadi kayak kita yang menentukan sendiri narasi di dalam hidup kita itu. Ya, padahal sebenarnya kita 5 menit, 10 menit ke depan juga nggak tahu, bisa anything can happen. Ya, itu kembali ke mindset lagi, power nomor 3. Cuman ya kayak kamu udah bisa tenang di dalam menghadapi ketidakpastian yang namanya dalam hidup itu nggak ada yang pasti. Dan ya udah, ya saya terima aja. Saya yakin kok dengan saya terus menjadi orang baik, dengan berkarya baik, kebaikan itu pasti jadi milik saya kok. Saya yakin kok saya dijaga. Saya yakin dengan kekuatan hati dan batin saya yang tulus ini, Tuhan itu sayang sama saya. Ya udah. Jadi kayak kamu tuh udah membawa energi yang sangat terbuka ini, sehingga membantu kamu untuk menarik energi-energi positif. Ya. Ya. Jadi ya kamu sudah mencapai titik balance, udah paling tidak jauh lebih balance daripada sebelum-sebelumnya power nomor 3, dan kamu sudah banyak belajar untuk go with the flow. Hidup mengalir. Ya, hidup mengalir bukan berarti kita nggak usaha. Hidup mengalir bukan berarti kita nggak punya tujuan. Power nomor 3, tapi kamu memahami kunci spiritual ini. Kamu sudah sampai di tingkat kebijaksanaan itu. Kamu sudah lebih bisa punya confidence sama masa depan kamu sendiri, power nomor 3. Dan akhirnya kamu bisa mengambil langkah-langkah dengan tenang. Third eye chakra kamu sangat-sangat baik energinya, ya. Solar plexus kamu bagus, itu yang artinya keyakinan kamu terhadap diri kamu sendiri di dalam menerjang apapun badai kehidupan ini. Power nomor 3. Ya. Bagus banget ini, power nomor 3 ya. Jadi kayak kamu tuh akhirnya sudah paham how to receive. Bagaimana mengembody atau kayak menjadi sosok divine feminine yang sebenarnya. Nggak peduli kamu laki-laki atau perempuan yang membaca bacaan ini, power nomor 3 yang melihat bacaan ini, maaf. Energi feminine itu energi yang sifatnya menerima. Ya, kita lebih diberikan kemudahan untuk menerima apapun dengan kita tuh paham bagaimana menyiapkan diri kita untuk menerima energi-energi positif ini. Gitu. Heart chakra juga udah bagus di sini, aku barusan dapat energinya. Ya. Kamu sudah paham bagaimana memberi dan menerima secinta. Ya, kita bukan hanya hidup kita bukan hanya memberi, kita nggak tahu caranya menerima. Kamu balance kan ini. Kamu udah lebih balance ke arah sana. Kamu udah banyak refleks ke diri kamu sendiri untuk ini. Lebih tenang. Ya, dan akhirnya memahami. Ketika kamu berusaha untuk lebih mendengar batin kamu akhirnya ngerti. Oh, ternyata aku belum paham sebelumnya bagaimana caranya menerima. Hidup aku, mungkin aku serahkan semua kepada energi aku, cinta aku, apa yang aku bisa berikan ke semua orang di sekitar aku berikan, tetapi aku nggak tahu bagaimana memberikannya kepada diri aku sendiri. Tapi sebagian besar dari kamu sudah paham, sudah bagaimana kamu membentuk batasan-batasan sehat di dalam hidup kamu, ya ini. Kamu, ya kita nggak dituntut sempurna ya, power nomor 3, cuman kamu sudah sampai di titik di mana kamu sudah lebih paham dan lebih siap untuk membuka pintu-pintu berikutnya. Zodiak yang masuk ke aku di sini langsung Pisces, power nomor 3 ya. Pisces sangat strong di sini, cuma nanti kalau ada zodiak lainnya aku akan sebutkan lagi untuk kamu. Ya nanti di dalam kartu-kartu tarotnya ada. Elemennya air ya di sini aku ngelihat ya, dalam artian kamu bisa memakai media air ini di dalam spiritual kamu. Ya entah ini untuk penyembuhan, pembersihan atau apapun, itu sangat bagus banget untuk perkembangan perjalanan kamu ke depannya. In case kamu menemukan hal-hal yang mungkin jatuhnya masalah atau problem, atau mungkin kamu butuh kesembuhan atau pembersihan, pakai media air itu kan bagus banget. Ya untuk heart chakra kamu,
juga itu mungkin dari semua cakra, heart chakra tetap salah satu yang kamu tetap harus jaga dan maintain energinya. Ya, moon energy, feminine energy sangat besar di power nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke kartu-kartu berikutnya. Kita lihat ada petunjuk apa dari semesta untuk kamu. Ya, power nomor 3 ini aku udah gak khawatir sih. Ya, maksudnya ini cuman kayak menggambarkan kayak perjalanan kamu aja dan sebenarnya kamu mau dibawa kemana gitu ya, power nomor 3. Oke. Doa sebentar. Kita punya Six of Wands kebalik. Kita ada The Sun. Wow. Kita ada Nine of Wands. Ya. Kita ada Page of Swords, Nine of Wands, and Three of Cups in reverse. Oke, ini banyak menjelaskan ininya ya. Maksud-maksud dari bacaan ini sebentar. Oke, power nomor 3, kelanjutan bacaan kamu nih. Jadi betul ya, kembali ke komunitas. Di sini ada Three of Cups, tapi ini kebalik. Maksudnya apa? Kamu sudah dengan perubahan-perubahan yang kamu lakukan terhadap diri kamu, healing kamu, apapun yang kamu sudah jalani kemarin, akhirnya memisahkan kamu dari orang-orang dan situasi yang bukan sebenarnya lagi untuk kamu. Kalau kamu habis melewati situasi-situasi yang seperti ini nih, power nomor 3, di mana kamu mungkin kehilangan seseorang, kehilangan orang lain, kehilangan teman, atau pekerjaan, apapun itu kamu sedang ada di dalam fase detox dari energi-energi toksik ini. Mereka bukan orang yang terbaik untuk kamu. Kamu yakin sama ini, kamu terus maju dalam hidup kamu, dan kamu akan melihat apa yang semesta mau gantikan untuk kamu. Mau itu dalam bentuk kesuksesan, orang-orang di sekitarmu, cinta, cahaya, apapun itu, power nomor 3 aku melihat ada semua di sini untuk kamu. Kuncinya selalu jadi diri kamu apa adanya aja. Kita nggak harus selalu bilang iya atau menerima semua yang terjadi di dalam hidup kita, dalam artian ya udahlah kita terima-terima aja, kita telan-telan aja. Akan ada saatnya dimana kamu telan-telan terus, lama-lama kamu muntah. Itu yang namanya muak gitu ya. Nomor 3. Ya contoh, kita telan terus perilaku orang yang sebenarnya toksik atau tidak baik yang ada di dalam sekitar hidup kita. Maksudnya yang ada di dalam hidup kita ya. Mau ini teman toksik, mau ini pekerjaan yang sifatnya toksik ya, dan lain-lain, ya lama-lama kita telan terus, kita nelen racun. Makanya kalau itu akhirnya dipisahkan dari hidup kita, itu artinya kita sudah tandanya siap untuk detox, kesembuhan. Sebagian besar dari kamu yang menonton pilih power nomor 3 ini sih udah cukup positif energinya, karena di sini ada kartu The Sun. Ada kartu Nine of Wands, kamu udah sampai di titik dimana kamu sadar, hidup saya nggak akan berubah kalau saya tidak mengambil langkah keyakinan untuk mengubah dinamika yang ada di dalam hidup aku. Ya, power nomor 3, jangan takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Kamu kalau mengambil langkah keyakinan untuk sesuatu yang kamu tahu batin kamu sudah terpanggil untuk lakukan itu, jangan takut gagal. Semesta nggak akan bikin kamu gagal, power nomor 3. Terutama bagi kalian yang mungkin pernah gagal sebelumnya. Misalkan gagal relationship, gagal bisnis, gagal usaha, misalkan seperti itu ya. Jangan takut gagal. Kegagalanmu kemarin bukan menentukan kegagalan masa depan kamu. Itu hanya kamu belajar dari kegagalan kamu, power nomor 3, untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi nanti ke depan. Ya, jadi aku melihat seperti banyak energi, ini api, cahaya, sun itu matahari ya. Di sini Knight of Wands juga sama, membawa energi terang dan cahaya dan api yang sama. Berarti di sini munculnya Knight, artinya apa? Sudah saatnya kamu terus maju, ambil langkah terus ke depan. Ya, ke arah apa yang memang kamu inginkan dalam hidup. Dan disitulah nanti kamu akan dibawa menuju takdirmu, yaitu adalah keberhasilan dan kebahagiaan. Power nomor 3. Ya, kadang
ya nggak apa-apa, kadang gitu ya, maksudnya jangan takut kayak misalkan yang biasanya nih kita punya sekelompok teman nih, ini contoh aja, ini terjadi ke beberapa orang yang datang ke aku ya untuk personal reading. Maksudnya mereka bertanya kayak, kenapa ya kak, aku kayak sudah tidak terpanggil lagi untuk bertemu dengan orang-orang ini atau ketemu dengan situasi-situasi ini, aku lebih memilih untuk menarik diri dari situasi ini, tapi saya jadi takut dengan siapa diri saya, apa ya, saya menjadi diri saya yang baru, yang berbeda, tapi saya takut dengan diri saya yang baru seperti itu. Saya takut dicap sombong, saya takut dicap aneh, kayak dicap kayak orang yang ansos gitu ya, antisosial. Aku bilang, kenapa kamu takut dengan label-label ini? Kalau itu tidak selaras dengan apa yang hati kamu inginkan, apakah kamu mau terus berkompromi dengan kebahagiaan kamu sendiri? Sekarang prioritaskanlah suara hati kamu. Kalau kamu punya perasaan di mana kamu tidak ingin untuk ketemu sama orang-orang tertentu atau situasi tertentu, berarti kamu juga udah tahu kalau hal-hal tersebut sudah mungkin ya memang bukan yang terbaik untuk kamu. Maka kamu akan diberikan yang terbaik lagi, digantikan dengan semua yang lebih baik lagi. Dan biarlah Tuhan semesta bekerja di dalam proses perombakan seleksi alam ini, power nomor 3. Ya. Jadi ya basically atau pada dasarnya ya kamu sudah berhasil mengubah dan mentransformasi dirimu, energimu, dan kamu sudah siap untuk perubahan-perubahan yang luar biasa ini, PAL nomor 3. Ya, bagus sekali ini energi kamu, PAL 3. Aku ucapkan selamat kepada kalian atas perjuangan kamu gitu ya. Maksudnya aku ngerasanya kayak ada semacam hal besar atau sesuatu berkat yang luar biasa udah menanti kamu sih di depan. Ya, kamu udah siap untuk membuka pintu yang besar ini. Seperti yang tadi aku juga sudah bilang, aku mau melihat di sini. Maksudnya kayak di sini muncul beberapa energi zodiak lainnya yang mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu. Tadi kan aku sudah sebutkan Pisces, ya, ada di bacaan di energinya, dan ini zodiak lainnya hadir di sini. Kalau zodiaknya tidak disebutkan, bukan berarti ini bacaannya bukan untuk kamu. Ini cuma karena di sini banyak orang ya, banyak energi orang lain. Cuman kalau zodiak kamu disebutkan, berarti mungkin akan lebih resonate lagi atau mungkin bisa semacam mengkonfirmasi lagi energi yang ada di sini. Ya, kita punya tadi Pisces, kuat, Aries, Leo, Sagittarius di sini hadir, terutama Leo cukup kuat. Ya, Scorpio hadir juga di sini. Gemini, Libra, dan Aquarius juga ada. Ya, itu zodiak-zodiak yang hadir di sini. Oke, aku lanjut bacaan kamu ke kartu-kartu berikutnya, oracle kamu bagaimana. Kita lihat tahun nomor 3. Kita lihat tahun 3, aku doa sebentar. Tahun nomor 3, kemana takdir membawamu saat ini? Kita lihat petunjuk semesta. Oke. File 3. Kita punya hit the road and home. Ya, ini bisa jadi mungkin sebagian dari kamu mungkin sedang memanifestasikan hal-hal yang cukup besar, perubahan-perubahan yang cukup besar di dalam hidup kamu. Misalkan rumah baru, aku ngeliat di sini ada ya, atau kayak kondisi rumah kamu akan jauh lebih baik. Apapun situasi yang berhubungan dengan rumah, tempat tinggal, rumah tangga, properti, aset, aku melihat pencerahan-pencerahan ada di sini buat kamu karena kamu sudah siap menerima hal-hal yang besar seperti aku bilang. Ya, jadi ada semacam healing energy di kondisi home life kamu atau kehidupan rumah kamu di sini. Kita punya hit the road, beberapa dari kamu yang lagi memanifestasi mobil, mungkin kendaraan atau kayak gimana, aku ngelihat di sini nanti ada. Semesta mengizinkan rezeki ini ada untuk kamu. Ya, beberapa dari kamu ada yang juga sedang memanifestasi untuk relokasi atau pindah. Karena di sini mobilnya bawa koper-koper barang-barang di sini, pindah rumah, pindah tempat, pindah kota, pindah negara, apapun itu, aku melihat karena kamu sudah siap untuk pintu berikutnya seperti yang aku bilang. Dan apapun bentuk perubahan kamu di sini, power nomor 3, ya, kamu akan dibawa ke tempat yang sebenarnya, ke arah sukses kamu yang lebih besar, dan seterusnya,
Power nomor 3. Ke arah orang-orang yang akan jauh lebih menghargai kamu, tempat-tempat yang nanti akan jauh lebih baik untuk perkembangan energi kamu dan seterusnya. Ya, gitu. Jadi ini ibarat rezeki besar lah kalau mau digabungkan ya energinya. Gitu. Jadi ya itu kalau mau dibilang ya kamu kadang gitu ya, kadang ketika kita sudah hidup mengalir berserah, kita udah kayak ya udah ya bagaimanapun apapun yang diberikan ke saya oleh Tuhan semesta, saya yakin itu sudah menjadi hak saya dan saya bisa menerima itu. Tetapi mungkin ya sometimes kadang Tuhan semesta itu memberikan ke kita lebih dari apa yang kita bayangkan gitu. Ya misalkan contoh lah, kita kerja misalkan kita digaji misalkan 2 juta misalkan seperti itu ya Power nomor 3. Kita mikirnya oh ya memang saya layaknya digaji segini kok, saya happy digaji segini. Tapi ternyata dikasih 20 juta misalkan contoh seperti itu. Ya jadi kita mendapatkan apa yang sebenarnya kita nggak pernah kebayang sebelumnya gitu loh, kalau kita ternyata layak menerima sesuatu yang besar seperti itu. Power 3 ya karena kita udah banyak menyembuhkan, kita sudah menunjukkan kalau kita itu worthy, kita itu berarti dan berharga. Makanya kamu dihargai lebih sama orang-orang sekitar kamu. Aku gak heran kalau banyak dari kalian yang akan naik gaji, naik jabatan, atau kayak ya gitu, naik secara taraf hidup. Karena semakin kamu menghargai diri kamu, semakin orang-orang juga akan menghargai value kamu. Ya, orang-orang yang lebih baik, tempat yang lebih baik, apapun ini, semua naik level. Taraf hidup kamu ini mau naik level, naik tingkat, segala aspek ini aku ngelihatnya Power 3. Ya. So, dengan dibantu nanti dengan komunitas dan orang-orang yang tepat yang hadir di dalam hidup kamu, mungkin akan bertemu dengan banyak orang baru. Ya, itu saja Power nomor 3. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Aku berterima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Nama Instagramnya Wins Healing, sama seperti nama channel YouTube ini. Mau tanya-tanya dulu, silakan, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalog personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Dan kalau masih bingung, silakan tanya-tanya saja. Ya. Dan tentunya personal reading ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu berada. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Apapun permasalahan kamu, baik itu spiritual ataupun non-spiritual, akan diberikan petunjuknya. Ya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga Power nomor 3. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh Power nomor 3 untuk segala kelancarannya, supaya kamu selalu sehat, sukses, bahagia selalu. Power nomor 3, kamu berhak mendapatkan itu semua ya. Kalian orang-orang yang punya jiwa luar biasa ini Power nomor 3. Dan good luck di dalam perjalanan kamu ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a nice day. Bye-bye. See you.